Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa lagi dengan saya kurator dari kanal kisah horor. Kali ini masih akan menyajikan kisah horor dari narasumber. Dan atas permintaan dari narasumber, nama, lokasi, dan tempat kejadian akan disamarkan. Kisah dimulai. Nama saya Risa. Saya single parent dari satu orang anak. Anak saya bernama Ben. Ada yang bertanya kenapa saya single parent. Untuk permulaan, saya ceritakan dulu kenapa saya bisa menjadi ibu tunggal dari satu orang anak. Sewaktu kuliah, saya mengambil jurusan bahasa di luar negeri. Saya bertemu Ayah Ben di sana. Ayah Ben juga bukan merupakan warga negara asli, hanya saja dulu sekolah di sana. Sekarang dia sudah bekerja sebagai chef di salah satu restoran. Kampung halaman dan keluarga Ayah Ben berada di negara Asia Timur. Walau menjalin hubungan, saya tidak pernah diundang atau diajak ke kampung halaman Ayah Ben dengan berbagai alasan. Setelah saya lulus kuliah, kami memutuskan menikah. Tidak lama setelah kami menikah, saya mengandung Ben. Entah kenapa saya tidak lagi betah tinggal di sana. Akhirnya dengan sedikit memaksa dan beserta bujuk rayu kepada Ayah Ben akhirnya menyetujui agar kami pulang dan memulai bisnis di Indonesia. Kami pulang ke Jakarta. Tabungan dialokasikan untuk menyewa rumah kontrakan sekaligus lapak untuk berjualan. Kami berjualan masakan siap saji di pasar berbekal kemampuan masak Ayah Ben. Di sini kehidupan sudah mulai berbalik 180 derajat dari sebelumnya. Bisnis tidak menentu. Lokasi dan lingkungan kerja juga berbeda jauh dari sebelumnya, di mana Ayah Ben bekerja di restoran cukup mewah di luar negeri. Ayah Ben mulai menunjukkan rasa penyesalan karena menuruti saya pulang untuk memulai bisnis di Indonesia. Di situ hampir setiap hari kami bertengkar. Sedih sekali rasanya mengingat kejadian itu. Tiba-tiba suatu hari Ayah Ben mengatakan bahwa ibunya akan mampir ke Indonesia untuk melihat kondisi kami. Saat berada di Jakarta, ibunya tidak mengatakan apapun, hanya berbicara santai. Namun saya melihat ada sedikit ekspresi tidak menyenangkan dari mertua saya, karena mungkin dia berpikir saya yang menyebabkan kondisi Ayah Ben seperti ini, hingga sampai harus berjualan di pasar. Sampai beberapa hari kemudian, Ayah Ben mengatakan ingin pulang sebentar bersama ibunya kembali ke kampung halaman. Hal ini dikarenakan ingin menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Karena saya sedang dalam keadaan hamil, Ayah Ben tidak mengajak saya ikut serta. Setidaknya itulah skenario yang harus dimainkan dan dilengkapi dengan alasan kehamilan saya. Singkat cerita, sejak kepergian Ayah Ben dan mertua saya pulang ke kampung halaman, saya sudah berubah status menjadi ibu tunggal bagi Ben. Karena Ayah Ben tidak dapat dihubungi lagi. Saya sangat depresi dan marah saat itu. Bayangkan saja, dalam kondisi sedang mengandung, saya ditinggalkan begitu saja tanpa kejelasan. Sebenarnya jelas sih, jelas ditinggalkan. Saya menangis hampir setiap hari pada saat itu. Akhirnya, karena melihat kondisi saya yang semakin memburuk dan khawatir dengan kondisi cucunya, kedua orang tua menjemput saya untuk kembali tinggal bersama mereka di kampung halaman. Kampung halaman saya merupakan kota kecil, tapi cukup nyaman bagi saya dalam kondisi seperti ini. Lanjut cerita, walau sudah kembali tinggal dengan kedua orang tua saya masih merasa sedih dan hampir setiap hari dalam masa mengandung Ben, hanya saya habiskan dengan melamun, merenungi nasib. Berangan-angan saja seandainya ada keajaiban dan saya bisa memutar kembali waktu.
Jika dipikir kembali, saya benar-benar bersalah kepada Ben. Bahkan dari Ben dalam kandungan, saya terkesan menyesali hubungan saya dan menyesali adanya Ben pada saat itu. Akhirnya Ben lahir. Sedari kecil Ben layaknya bayi pada umumnya. Cuma memang setelah beberapa bulan kelahiran Ben, dia seperti suka melihat ke langit-langit dan pojokan rumah, tertawa tapi lebih sering menangis ketakutan. Saya sempat menceritakan kepada orang tua saya, namun mereka mengatakan hal ini sering terjadi kepada bayi yang masih kecil. Akhirnya saya tidak terlalu ambil pusing perihal kejadian ini. Selang waktu berlalu, saya berusaha melanjutkan hidup dengan berjualan online sambil merawat Ben di rumah. Saat itu, saya benar-benar mencoba menyibukkan diri. Karena ketika melihat Ben, entah kenapa sakit hati saya langsung muncul. Padahal sebenarnya itu bukan salah Ben sama sekali. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, saya tinggal di kota kecil dan kebetulan rumah yang kami tinggali ini merupakan rumah warisan dari kakek nenek saya. Layaknya rumah dari zaman dulu, tanah kafling rumah ini cukup besar. Sebagai pembatas antara tetangga, hanya dipasang seperti pagar kawat, sehingga kita masih bisa melihat ke samping atau ke belakang rumah. Kebetulan, tepat di belakang rumah terdapat rumah kosong dan persis tidak jauh dari pagar kawat pembatas itu terdapat 3 kuburan berukuran kecil layaknya peristirahatan untuk anak-anak. Sampai saat ini, orang tua saya pun tidak jelas lagi siapa pemilik rumah dan tanah itu sekarang. Entah makhluk apa saja yang sudah bernaung di rumah yang sudah kosong selama puluhan tahun tersebut. Waktu berlalu, Ben yang sudah bertambah umur pun menjadi cukup aktif untuk anak seusianya. Saat itu Ben sudah berusia kurang lebih 4 tahun. Saya menemani Ben bermain di pekarangan rumah. Namun dikarenakan lagi banyak orderan masuk, saya lebih fokus untuk melihat HP. Tanpa sadar, Ben sudah main terlalu jauh hingga ke belakang rumah melalui jalan samping. Tidak lama dari itu, ibu saya yang sudah selesai dari dapur keluar ke teras dan menanyakan kepada saya, "Sah, di mana Ben?" Saya seketika baru tersadar, kemudian melihat Ben sudah tidak ada di halaman rumah. Kami berdua panik dan memanggil berulang kali nama Ben. Akhirnya kami segera menuju ke halaman belakang rumah dan melihat Ben sedang menangis di pagar pembatas tepat kuburan kecil itu berada. Saya langsung segera menggendong Ben. Ben, kenapa Ben? Ben jatuh, sakit di mana? Coba kasih tahu mama." Ben hanya terus menangis ketakutan dengan mata tertutup. Ibu saya langsung menyuruh kami berdua segera masuk ke dalam rumah sambil terus mengomeli keteledoran saya. Setelah kejadian tersebut, Ben mengalami demam tinggi dan terus meracau. "Takut, jangan ganggu, jangan ganggu." Ayah saya yang ketika pulang mendengar kejadian tersebut langsung segera mengurut kaki cucunya sambil membacakan doa. Ben mengalami demam tinggi selama 2 hari. Untungnya setelah itu kondisi Ben berangsur pulih. Saya sempat trauma dengan kejadian tersebut. Belum lagi ayah terlihat sangat marah dengan kejadian yang menimpa cucu kesayangannya itu. Tidak lama setelah kejadian itu, Ben mulai kembali normal seperti sedia kala. Dia kembali ceria dan mulai bermain seperti biasa. Ben juga tidak lagi mengigau di malam hari. Perilaku Ben tampak kembali normal, namun ada kejanggalan yang mulai terjadi di dalam rumah. Entah kenapa Ben yang sering main di dalam rumah, dia sering tiba-tiba tersandung saat bermain. Awalnya saya kira ini hal yang wajar dikarenakan Ben masih termasuk balita. Tapi lama-kelamaan hal ini semakin sering terjadi. Bahkan dalam kondisi hanya berjalan pun Ben bisa seperti tersandung dan jatuh dengan sendirinya. Keanehan lain adalah
Ben tidak pernah lagi menggunakan kata-kata Ben dalam suatu kalimat yang menyatakan dirinya. Ben selalu menggunakan kata kami. Saat bermain dengan mainannya, saya sering menanyakan, Ben sedang main apa? Ben akan menjawab, kami sedang main mobil-mobilan, Ma. Begitu pula jika Ben ditanya ketika sedang menonton. Ben akan menjawab, kami sedang menonton, Mama. Saya selalu merinding ketika Ben menggunakan kata-kata kami. Saya merasa Ben seperti sedang bersama seseorang ketika bermain atau beraktivitas. Sampai suatu kejadian, saat saya sedang melihat orderan di HP, saya seketika terhenti ketika memperhatikan Ben saat sedang bermain. Ben terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian dia seperti beradegan menarik maju mundur tangannya, layaknya ada seseorang yang sedang merebut mainan Ben dan dia mempertahankannya. Bulu kuduk saya tiba-tiba merinding. Saya segera mendekati Ben dan menggendong Ben ke halaman rumah. Sesampainya di halaman saya bertanya pada Ben berusaha memastikan, Ben tadi main sama siapa? Main sama robot, main sama kakak. Mendengar itu, saya langsung bertambah takut. Telinga saya pun sampai berdenging. Ini ada apa lagi? Saya kembali bertanya pada Ben, kakak siapa? Ada kakak, Ma. 1, 2, 3. Itu saja jawaban dari Ben. Saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang jelas dikarenakan usia Ben juga masih terlalu dini untuk diajak berkomunikasi. Saya menceritakan hal ini kepada ibu. Namun ibu menenangkan saya dan mengatakan, mungkin Ben ngobrol dengan mainannya, kan anak kecil sering begitu. Kata-kata ibu memang masuk akal, namun perasaan saya tetap saja ada yang mengganjal. Betul saja, teror kembali terjadi beberapa hari kemudian. Saya sedang menemani Ben bermain di kamar tidur. Saat itu Ben asik bermain dengan berbagai mainannya di lantai kamar. Saya mengamati Ben sambil tiduran di ranjang dengan posisi ke samping. Pada saat itu saya merasa sedikit mengantuk dan terlelap untuk sesaat. Beberapa lama kemudian saya tiba-tiba tersentak karena tidak sadar telah tertidur. Untungnya Ben masih bermain di lantai kamar. Saya masih ingat saat itu dia sedang menyusun balok plastik dan di atasnya diletakkan mainan apel. Setelah melihat Ben masih ada di sana, saya membalikkan badan untuk mencari HP saya. Betapa terkejutnya saya ketika saya membalikkan badan, saya melihat Ben sedang tertidur di samping saya. Sontak saya langsung terkejut dan berteriak. Ben memang terkadang bisa naik sendiri ke tempat tidur dan langsung tertidur jika sudah lelah bermain. Ben yang saat itu sedang tertidur pun ikut terkejut karena suara teriakan saya dan langsung menangis. Saya langsung memeluk Ben dan bilang, maaf Ben, Mama kaget. Ketika itu saya merinding bukan main. Saya coba balik badan dan melihat lagi di lantai kamar. Ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi gilanya, balok plastik beserta mainan apel di atasnya itu benar-benar ada di lantai. Saya yang masih menggendong Ben langsung segera keluar dari kamar dan langsung menemui ibu di kamarnya. Ibu melihat saya yang pucat dan Ben yang menangis sesenggukan kemudian bertanya pada saya, ada apa? Saya masih diam, memucat tanpa bicara apa-apa. Akhirnya ibu segera mengambil alih Ben dari gendongan saya untuk menenangkan Ben yang masih menangis. Malamnya, ketika saya dan ibu sedang mencuci piring di dapur, sedangkan Ben sedang bermain dengan kakeknya di ruang tengah, saya menceritakan hal yang terjadi tadi ke ibu saya. Ibu saya mendengarkan dengan seksama. Dia bilang, kamu yakin kamu bukannya sedang bermimpi tadi? Saya bersikeras, itu benar-benar terjadi dan nyata. Akhirnya ibu bilang, baiklah, nanti ibu coba cerita juga ke bapak. Mana tahu bapak ada solusi. Ibu juga berpesan ke saya harus lebih rajin sholat. Baiklah Bu, saya bilang. Berikut ini merupakan kejadian-kejadian yang akhirnya membuat kami percaya dan yakin ada hal yang tidak beres di rumah dan bisa membahayakan Ben. Berawal dari ibu. Ibu sedang sholat zuhur di kamar.
Saat ibu sedang sholat, dia mendengar ada suara tertawa anak-anak sedang bermain dan berlarian di ruang tengah. Ibu sebenarnya sudah aneh dengan suara itu, dikarenakan itu bukan suara band. Dan ibu yakin ada lebih dari satu anak yang berlarian di ruang tengah tersebut. Terdengar juga suara televisi di ruang tengah. Saat itu saya dan Ben sedang berada di kamar menonton kartun kesukaan Ben. Ibu segera menyelesaikan sholat dan langsung keluar untuk melihat ruang tengah. Kalian tahu apa yang ibu lihat? Ibu melihat ada 3 kepala anak kecil. Mereka sedang duduk menghadap televisi. Sedangkan ibu yang masih berada di ambang pintu terdiam membeku ketakutan. Tiba-tiba kaca jendela ruang tengah tiba-tiba terbanting, padahal tidak ada angin saat itu. Ibu yang saat itu terkejut langsung melihat ke jendela. Dan ketika ibu melihat lagi ke arah kursi, mereka sudah hilang. Tapi terdengar suara cekikikan anak kecil diikuti kalimat, "Eyang kaget, Eyang kaget." Saking terkejutnya, ibu langsung lunglai terduduk di lantai. Saat itu, ibu belum menceritakan kepada saya dikarenakan ibu khawatir membuat kondisi saya lebih takut dari sebelumnya. Dikarenakan kejadian kemarin saja sudah membuat saya cukup paranoid. Malam harinya, ayah yang mendapat jatah teror dari mereka. Saat itu, ibu belum menceritakan hal yang terjadi siang tadi kepada ayah. Dikarenakan ayah pulang sudah larut malam dan langsung kami lanjutkan untuk makan malam. Seperti biasa, saya dan ibu mencuci piring bekas makan di dapur. Ben bersama kami di dapur sedang menonton kartun di kursi bayi. Saat itu, saya dan ibu cukup overprotektif kepada Ben. Kami berusaha tidak lagi meninggalkan Ben bermain sendirian. Ayah sedang duduk sendirian menonton televisi di ruang tengah sambil minum teh manis. Ini ritual rutin yang dilakukan ayah setiap hari setelah makan malam. Selagi menonton, tiba-tiba mainan bola Ben menggelinding di kaki ayah. Ayah sebenarnya saat itu cukup kaget, dikarenakan bola tersebut menggelinding sendiri dari tempat asalnya. Ayah mencoba cuek, tanpa pikiran macam-macam, ayah mengambil bola tersebut dan meletakkannya di dalam keranjang mainan Ben. Setelah itu, ayah duduk kembali ke sofa. Ketika ayah kembali menonton televisi, ayah tiba-tiba kaget dan menoleh ke belakang. Ada yang meniup dan tertawa di telinga ayah. Suara tawa anak kecil. Ayah langsung berdiri saat itu. Badannya merinding, ayah mengamati kondisi sekitar ruangan itu namun tidak ada siapa-siapa. Ayah mencoba tenang dan berpikir itu hanya tiupan angin dan suara asing dari televisi. Akhirnya ayah kembali duduk. Setelah itu, ayah kali ini berteriak karena begitu kaget tiba-tiba ada yang memegang kedua kakinya dari bawah sofa dan terdengar suara anak kecil yang tertawa. "Eyang kaget, Eyang kaget." Kami yang mendengar teriakan ayah langsung segera ke ruang tengah untuk melihat kondisi ayah. Ketika itu, ayah langsung bilang, "Ada yang tidak beres ini di rumah." Saya dan ibu pun saling memandang. Akhirnya malam itu kami bercerita pengalaman masing-masing. Mendengar hal ini, ayah memutuskan untuk meminta pertolongan ustadz kenalan ayah untuk datang ke rumah. Selang 2 hari kemudian, akhirnya ada ustadz kenalan ayah datang ke rumah. Sebut saja Pak Ustadz. Setelah ibu menyuguhi minuman, kami mengobrol bersama di ruang tengah. Kami menceritakan semua hal yang terjadi di rumah ini. Sedangkan Ben main di lantai ruang tengah bersama mainannya. Selesai mengobrol, Pak Ustadz meminta sebaskom air bersama gayung. Kemudian Pak Ustadz membuka kantong kresek yang dibawanya. Sepintas itu mirip garam kasar namun seperti ada serpihan-serpihan daun tercampur di dalamnya. Pak Ustadz mencampurkan ramuan garam itu ke dalam air di baskom sembari terlihat Pak Ustadz membaca doa. Kemudian Pak Ustadz meminta izin untuk memercikannya ke seluruh penjuru rumah. Ketika ritual itu dimulai, saya langsung menggendong Ben. Pak Ustadz mulai membaca doa sambil memercikan air tersebut
mulai dari ruang tamu, ruang tengah, dapur, hingga kamar tidur kami. Tidak beberapa lama Pak Ustadz memercikan air itu, Ben yang berada dalam gendongan saya tiba-tiba entah kenapa mulai menangis terisak. Tangisannya begitu sedih. Dia terus menangis dengan mata yang tertutup dan sayup-sayup terdengar suara, tolong kami mama." Pak Ustadz yang melihat kejadian itu langsung mendatangi Ben. Dia mengusapkan air yang sudah didoakan itu ke kening Ben. Setelah itu Pak Ustadz segera meminta izin keluar untuk memagari sekeliling rumah. Di luar rumah, Pak Ustadz kembali memercikkan air tersebut sambil membaca doa ke sekeliling rumah. Ben saat itu masih terus menangis dan semakin keras tapi dengan mata yang masih tertutup. Ketika itu Pak Ustadz kembali mendatangi Ben dan seperti mengambil sesuatu dari punggung Ben. Berkali-kali gerakan mengambil sesuatu dari arah punggung Ben. Setelah itu Ben mulai tenang. Pak Ustadz meminta saya masuk ke dalam rumah. Sementara ayah dan ibu masih mengikuti Pak Ustadz hingga ke belakang rumah. Pak Ustadz masih memercikan air tersebut dan membaca doa hingga sampai ke pagar kawat di mana di sampingnya terdapat 3 kuburan anak kecil tersebut. Sampai di sana, Pak Ustadz berdoa dan membaca ayat kursi. Kemudian bilang, "Kalian udah beda alam, jangan ganggu. Saya akan kirim doa buat kalian." Akhirnya ritual itu pun selesai dan Pak Ustadz beserta ayah dan ibu kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu Ben tertidur pulas sekali di gendongan saya. Pak Ustadz pun mulai bercerita. Ketiga anak itu merupakan anak dari pemilik rumah yang terdahulu. Entah sudah dari zaman kapan. Dulu di sana ternyata ada kolam ikan. Mereka bertiga bermain ke pekarangan belakang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan akhirnya salah satu tercebur di sana. Kakak-kakaknya coba menolong namun akhirnya malah ikut tenggelam dikarenakan tersangkut jaring yang ada di dalam kolam. Mereka sudah berusaha berteriak minta tolong, hanya saja jarak antara rumah dan kolam cukup jauh dan kondisi sekitar sepi. Mereka bertiga akhirnya tidak terselamatkan. Pak Ustadz mengatakan mereka mengikuti Ben karena aura Ben sangat lemah dan cenderung gelap. Mereka berusaha mendekati dan ingin merampas jiwa Ben. Saya yang mendengar itu tanpa sadar langsung menangis. Ibu pun langsung berusaha menenangkan saya. Kemudian Pak Ustadz memberikan beberapa petunjuk. Pak Ustadz menyarankan pagar kawat itu ditutup sehingga kuburan itu tidak dapat terlihat lagi oleh Ben. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika tanpa sengaja Ben main ke belakang. Pak Ustadz juga meminta saya agar selalu taat berdoa dan nantinya untuk mengajarkan Ben rajin beribadah. Mengingat aura Ben memang cukup lemah dibandingkan orang kebanyakan. Kekurangan ini bisa mengundang makhluk tak kasat mata untuk mengganggu. Sekian kisah ini. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diambil. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengar kisah dari kanal Kisah Horor. Kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi dengan kisah misteri berikutnya.